Gimana pun juga tetap kita harus makan. Tapi dari makanan itu yang benar-benar mungkin yang kena. Jangankan satu pasal, kalau kita dalam pergumulan berat mungkin berapa ayat. Tetap harus makan. Kalau kita nggak bisa makan buffet kayak begitu, infus pun jadi, infus itu kan hanya satu titik saja. Tapi segala macam nutrisi itu air bukan air, itu bukan air keran itu. Itu air itu semuanya adalah nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Dimasukkan lewat satu titik. Titik itu satu urat syarafnya, di uratnya maksudnya. Taruh di sini kayak, di sini kayak. Justru harus makan, harus masuk nutrisi itu. Karena kalau enggak kita enggak akan sehat. Ketika di dalam tekanan, malahan kita butuh firman. Cara kita menerima firman dengan sungguh-sungguh itu menentukan. Alright, kita belajar tentang teguh dalam tekanan 1 Tesalonika. 1 Tesalonika 2 ayat 13 sampai 20. Beberapa ayat saya baca, saya jelaskan. Oke, kita Bible study. Ini adalah surat Paulus kepada jemaat yang baru saja didirikan 2-3 bulan. Yaitu jemaat di provinsi Makedonia. Kota Tesalonika, tidak jauh di situ ada satu kota lagi yang kita sangat kenal, yaitu kota Filipi. Teguh dalam tekanan, sukacita atas jemaat, kita baca ayat 13, dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah. Sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi, dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Sebab kamu saudara-saudara telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus, karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu, segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Di Tesalonika, Paulus mendirikan jemaat. Mereka baby rohani. Usia 2-3 bulan, belum setahun lagi. Paulus pergi, tulis surat dari kota lain. Karena Paulus was-was, ini mereka masih baru saja Kristen. Itu kota besar Tesalonika. Seperti Jakarta hari ini, itu metropolitan tempatnya trading. Dan Tesalonika tempat yang sangat penting bagi pemerintah Romawi dan bagi culture kebudayaan Yunani. Waktu Paulus mendirikan gereja di situ, Paulus bersyukur lihat pertobatan mereka. Lalu tak lama kemudian mengalami banyak tekanan. Tesalonika mengalami penganiayaan, penindasan, penderitaan. Hari ini penderitaan kita bisa datang dari sumber yang berbeda-beda. Krisis ekonomi, lesu, bisnis kita, PHK. Tapi juga karena kita orang Kristen, lebih gak mudah. Tesalonika mengalami semua itu, bahkan secara fisik Paulus di kota satu lagi namanya Filipi, di penjara lagi. Saat mereka menderita, Tesalonika itu bisa keluar dari pergumulan itu gilang gemilang. Justru penderitaan mereka itu membuat mereka jadi lebih kuat. Lebih teguh, dan akhirnya mereka jadi berkat. Tentunya orang yang jadi berkat pasti juga akan diberkati oleh Tuhan. Kok bisa ya? Rahasianya di mana? Paulus pun di penjara. Jadi kita pelajari sesuatu bahwa kalau orang itu teguh di dalam tekanan, maka orang itu tidak bisa dikalahkan. Yang dikalahkan adalah orang yang menyerah, lempar handuk putih terhadap Tuhan. Lalu masuklah virus-virus yang toksik itu, seperti kecewa, pahit hati, kepahitan, perpecahan. Iya, yang busuk-busuk itu. Tesalonika enggak begitu. Like father, like son, seperti rasul yang mendirikan, gereja itu juga kayak begitu. Paulus ketika di penjara, coba lihat, malah gempa bumi tengah malam. Dia malah nyanyi sama Silas. Apa yang harusnya jadi kutukan, jadi berkat, diputar balik, lembah Bakah. Kau mengubah lembah yang penuh air mata menjadi lembah puji-pujian. Justru di midnight itu, kepala penjara sipir itu bertobat. Di Filipi akhirnya terjadi revival. Kok bisa ya? Gimana caranya memutar balikan? Problem menjadi your test
Your problem, masalah Anda, ujian iman, justru menjadi kesaksian. Your test becomes your testimony. Kita sih kepinginnya segera dapat jalan keluar ya. Kalau bisa langsung exit plan-nya ada dari Tuhan, kita langsung keluar dari masalah semua yang kita hadapi hari-hari ini. But sometimes kadang-kadang Tuhan tidak secara instan mengeluarkan kita dari masalah kita. Kadang-kadang iya. Mujizat terjadi. Sometimes terkadang Tuhan Yesus itu akan menyertai kita di dalam lembah. Tapi kita nggak takut bahaya karena tongkat gadanya melindungi kita. Ketika Tuhan seems slower, rasanya lebih lamban, bukan berarti Tuhan berlambat-lambat. Tapi pasti ada rencana Tuhan di dalamnya. Yang penting kitanya dari sisi kita. Kalau dari sisi Tuhan, Tuhan tahu what to do. Dari sisi kita itu lo gak boleh kecolongan. Kita harus teguh saat tertekan. Karena ujian iman kita itu menimbulkan ketekunan. Tahan uji, tahan banting. Orang yang tekun itu ujungnya ada berkat tersendiri yang Tuhan sediakan. Seperti Ayub contohnya. Bukan pada akhirnya Tuhan memberkati dia. Jangan putus pengharapan. Ada berkat untuk orang yang teguh dalam tekanan. Ada berkat yang namanya untuk orang-orang persevere atau yang bertekun. Dalam bahasa Inggris, persevere itu adalah bertekun. Perseverance itu ketekunan. Di dalam kata persevere ada kata severe. Ada kata parah. Gak bisa kita disebut bertekun sebelum kondisi kita parah. Dan kita tetap teguh. Nah itu orang yang bertekun. Otot rohani tertentu tidak berkembang sampai bebannya bertambah. Orang yang latihan besi contohnya. Bodybuilder contohnya. Itu di titik tertentu dia jenuh. Kalau latihannya begitu-begitu melulu. Dia tambah lagi beban. Bisa tambah lagi. Katanya harus sampai repetisinya fail. Sampai terakhirnya udah nggak bisa. Nah di situ kalau sudah fail itu berarti udah maksimal. Tuhan menciptakan badan kita itu untuk bisa menambah beban baru jadi. Lalu keesokan harinya istirahat, jangan terus diangkat, nggak jadi. Tuhan tuh nggak pernah izinkan kita dicobai. Selalu ada pencobaan, selalu ada istirahat, selalu ada time of refreshing. Gak pernah kita tuh diizinkan terus istirahat terus gitu. Lama-lama jadi couch potato bahasa Inggrisnya. Lama-lama jadi orang yang suka makan chip, makan keripik itu sambil nonton TV. Dengan santai-santainya pakai celana pendek. Dan anehnya minggu depan baju dan celananya lebih ketat. Apa yang salah dengan bajuku ini? Ini pasti mesin cucinya ini membuatnya shrinking, membuatnya susut. Bukan. Orang yang tidak menggunakan ototnya, tidak melatih dirinya, lama-lama dia akan jadi out of shape, tidak fit. Jangan takut dengan problema. Problema kalau kita handle dengan benar, itu bisa jadi berkat nanti. Amin Bapak Ibu. Mari kita baca ayat 13, kita sering ngerti ya, Tesalonika, Filipi semua mengalami aniaya, Paulus juga. Jemaat mengikuti teladan rasulnya. Dan karena itulah ayat 13, kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah. Saya ulang lagi, saya baca cuma sebagian kecil, dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur. Mau tahu nggak rahasia akhirnya menang itu master key, kunci masternya di mana? Continue to give praise and give thanks. Daripada overthinking lebih baik overpraising. Overthinking itu buruk nanti ujungnya. Stres, semua macam penyakit mental. Overpraising, kita nggak pernah overdosis. Satu-satunya yang bisa kita lakukan nggak bisa overdosis adalah overpraise. Orang yang give thanks dan bersyukur terus bersyukur, giving thanks continuously, atau yang berterima kasih tidak henti-henti, orang itu nggak bisa patah hidupnya. Kondisinya bisa babak belur, tapi akhirnya dia akan bangkit. Saya kasih satu rahasia namanya hukum rohani yang gak pernah gagal. When you praise the Lord, your life could never be forever broken. Kalau kita memuji Tuhan, memuji itu bukan pinter nyanyi, memuji itu suatu sikap hati. Praising God continuously atau memuji Tuhan tak henti-henti
Lawan kata overthinking itu bukan not thinking. Orang kalau not thinking gak mikir itu orang gitu bahaya. Bisnis gak mikir, ngawur, lalu bangkrut. Merit gak mikir, setelah itu gak keruan rumah tangganya, berantakan. Mau sekolah gak mikir, jurusan apa, lalu habis itu nanti gonta-ganti. Buang-buang waktu, buang-buang duit papa mama. Orang gak mikir itu bahaya. Apalagi mau bunuh diri gak mikir, ya ampun, mikir neraka. Itu ada, jangan ke sana. Oh, lawan katanya overthinking itu bukan not thinking. Obat antidotnya, antibiotika yang mempan terhadap orang yang suka panic attack atau yang suka resah, suka cemas, itu adalah praising God. Memuji Tuhan itu mematahkan spirit itu. Dan puji Tuhan, memuji Tuhan itu mematahkan spirit itu dari dalam dirimu. Kalau kita cuma didoakan, hanya didoakan doang, itu dari luar. Lalu setelah didoakan kita rasa aman. Di dekat orang itu. Lalu ketika kita pulang, kita cemas lagi. Lalu kita cari lagi yang mendoakan kita. Tapi kalau kita belajar untuk maintain, jaga itu sumber airnya. Kita memuji Tuhan. Berterima kasih terus. Bersyukur dalam segala keadaan. Air itu terus membual. Lawan katanya overthinking yang bisa mengalahkan itu hanyalah overpraising. Belajar untuk memuji Tuhan. Tuhan bertata di atas pujian umatnya kan? Maksudnya apa? Tuhan duduk di kursi puji-pujian gitu. Artinya Tuhan bertahta di atas, itu berarti Tuhan mengatasi. Orang yang memuji Tuhan, Tuhan mengatasi hidup orang itu. Dan termasuk di dalam hidupnya, Tuhan akan mengatasi semua masalahnya. Saya yakin orang yang memuji Tuhan tidak pernah salah. Bukan berarti tidak pernah kita berbuat kesalahan, bukan. Tidak pernah salah kita itu memuji Tuhan. Nggak ada yang namanya kita keterlaluan memuji Tuhan. Memuji Tuhan itu tidak pernah keterlaluan, tidak pernah overdosis. Seperti lihat saudara-saudara kita yang berada di balik pilar, nggak mengeluh itu dari tadi enggak, Kle? Ya, shalom. Just praise God. Overpraising. Selama kita masih bisa memuji, muji lagi. Aku memuji Tuhan loh, nggak terjadi apa-apa. Daripada mulut pakai kata, aku memuji Tuhan loh, gak terjadi apa-apa. Lebih baik berkata, sekalipun belum terjadi apa-apa, aku memuji Tuhan. Beda kan? Ya kan, Pastor Philip gampang ngomong begitu, gak ngalami apa yang aku alami. Daripada ngomong, yalah Pastor Philip enak ngomong gitu, gak pernah ngalami. Mendingan gini, Pastor Philip pasti ngalami sesuatu, saya ngalami sesuatu. Thank you untuk diingatkan, untuk saya tetap memuji Tuhan. Use your mouth to praise. Bukan untuk mengeluh. Ingat apa yang membuat mereka tidak masuk dalam tanah perjanjian. Dengan kata lain, janji Tuhan akhirnya dibatalkan. Bukan karena Tuhan ingkar janji. Tapi mereka nggak layak menerimanya adalah karena mereka menggerutu, mengeluh di padang gurun atau padang pasir itu. Praising God could never go wrong. Ini kalau zamannya Twitter, semua sudah tweetable. Praising God could never go wrong. Orang yang memuji Tuhan tidak pernah akan menyesali itu. Kami tidak putus-putusnya, itu tidak berhenti. Mengucap syukur juga kepada Allah. Sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu. Bukan sebagai perkataan manusia, tapi dengan memang sungguh-sungguh demikian. Sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Gimana kita teguh dalam pelayanan? Kita memuji Tuhan kan? Tapi sebenarnya intinya bukan di situ. Saya tidak percaya pelayanan praise and worship itu mempersiapkan untuk khotbah, bukan. Masing-masing itu pelayanan tersendiri bagi Tuhan. Karena itu kalau kita datang ke gereja, kita nggak boleh skip. Puji-pujiannya, ada pengkhotbah siapa, kita langsung datang untuk dengar khotbahnya. Enggak gitu caranya. Enggak gitu caranya. Tuhan tidak bisa dipisah-pisahkan. Jangan dibelah-belah. Praise and worship bukanlah pelayanan yang mempersiapkan untuk khotbah. Tetapi betul, orang yang memuji Tuhan dulu, biasanya akan menerima firman dengan sungguh-sungguh. Karena dia dari awal sudah sungguh-sungguh cari Tuhan, bukan mencoba mengoperasi Tuhan. Itulah sebabnya saya tidak pernah skip bagian ini. Waktu saya saat teduh pribadi, saya selalu mulai dengan memuji Tuhan dulu. Bukan apa-apa, sebelum saya belajar sesuatu dari Tuhan, saya ingatkan kembali pewahyuan lama bahwa Tuhan kita layak untuk disembah. Jadi kalau kita itu memuji Tuhan, waktu kita dalam tekanan, hati kita itu lebih reseptif terhadap firman nanti ketika Tuhan berbicara.
Saya beritahu ya, sebenarnya ya, mana lebih susah waktu kita dalam masalah, memuji Tuhan atau merenungkan firman? Kalau menurut saya, merenungkan firman lebih susah. Karena orang memuji Tuhan bisa go with the flow, apalagi zaman ini kan sudah ada aplikasi, lalu kita tinggal setel musik, kita ngikut. Renungkan firman itu melibatkan seluruh kemampuan kita untuk fokus ke satu titik. Tuhan sedang berkata itu pada hidup kita. Karena itu kuncinya kita teguh dalam tekanan adalah bagaimana caranya kita menerima firman. Itu kuncinya. Justru ketika badan kita tidak bisa makan, harus dikasih makanan. Makanya itu ada yang namanya infus. Kita tidak usah makannya itu satu feast atau buffet, all you can eat, makan sepuasnya sampai muntah. Ya, kadang-kadang kalau kita lihat anak-anak muda ya, saya dulu juga begitu, kita juga begitu. Kalau udah makanan itu sepuasnya itu kita benar-benar loh nggak tahu diri. Kita nggak keluar sebelum diusir oleh yang punya restoran. Makanya itu nggak heran dari restoran tertentu buka tutup. Karena pelanggannya semuanya jago makan. Saya jadi bercanda berkata ini bukan all you can eat. Ya, ini all you can kill. Ini kalau bahasa Chinese-nya bukan 吃到饱, makan sampai kenyang, 吃到吐, makan sampai muntah. Saya punya teman yang makan itu sampai nggak bisa jalan, sungguhan dia bukan pura-pura. Sampai nggak baik juga seperti itu. Mungkin kita kalau dalam tekanan nggak bisa makan banyak-banyak, saya ngerti. Bukan berarti kita cut ya, cut diet, kita diet, jangan diet firman. Itu buruk. Orang yang diet firman justru akan jatuh sakit rohani. Waktu Anda dalam tekanan, justru makan firman. Tapi saya jujur beritahu, kalau biasanya kita baca misalnya 3 pasal, kita dapat banyak, tapi waktu kita dalam masalah adalah 3 pasal itu, mungkin benar-benar dapat itu hanya 1 pasal. Tapi kita tetap baca karena disiplin harus kita jaga. Disiplin harus kita jaga. Ya, gimana pun juga tetap kita harus makan. Tapi dari makanan itu yang benar-benar mungkin yang kena. Jangankan 1 pasal, kalau kita dalam pergumulan berat mungkin berapa ayat. Tetap harus makan. Kalau kita nggak bisa makan buffet kayak begitu, infus pun jadi, infus itu kan hanya 1 titik saja. Tapi segala macam nutrisi itu air bukan air keran itu. Itu air itu semuanya adalah nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Dimasukkan lewat 1 titik. Titik itu 1 urat syarafnya, uratnya maksudnya. Taruh di sini kayak, Justru harus makan, harus masuk nutrisi itu. Karena kalau enggak kita enggak akan nasehat. Ketika di dalam tekanan, malahan kita butuh firman. Cara kita menerima firman dengan sungguh-sungguh itu menentukan. Karena itu kalau kita sedang dalam tekanan, caranya gimana kita teguh? Kalau kita kurang firman. Karena itu pastikan dalam tekanan yang paling berat di hidupmu, tetap harus ke gereja. Dengar khotbah sekalipun sebagian dari khotbah itu Anda sudah coba konsentrasi. Anda tidak kepingin di sana karena Anda sudah panik, rasa hati sudah pahit. Seperti seperti hewan yang dungu di dekatmu. Hatiku menusuk-nusuk aku, kata pemazmur, tapi aku tetap di dekatmu. Di hari-hari santai, hari-hari happy, saya dengar khotbah 50 menit, dapat 45 menit. Kalau Anda di hari-hari susah, khotbah 50 menit, pikiran Anda sudah kemana-mana, ke melalang buana. Anda bisa dapat dari 50 menit, hanya dapat 5 menit, tetap worth it. Anda duduk 50 menit, dapat 5 menit, infus itu harus masuk. Itulah sebabnya jangan ganggu dirimu. Singkirkan semua gangguan. Kalau kita saat teduh pribadi, saya prefer kita pakai buku Alkitab. Karena di dalamnya tadi tidak ada ting tong, ting tong, ting tong. Maunya baca aplikasi Bible, tapi keluarnya nanti tiba-tiba kita berakhir di Instagram dulu. Hayo. Singkirkan karena how you receive the word, bagaimana kau menerima firman akan menentukan bagaimana firman itu berlaku di hidupmu 2 hari lagi. 1 hari lagi, 3 hari lagi. Akan berlaku.
Gimana kita makan akan menentukan. Saya diberitahu sama ahli gizi, makan buah dengan minum buah itu dua hal yang berbeda. Makan buah sehat, minum buah gula. Ya buah juga ada gulanya lah. Tapi kalau di jus udah beda. Ternyata Tuhan ciptakan yang namanya saliva atau air liur kita ini, ada gunanya ternyata. Untuk mengolah itu menjadi sesuatu yang bergizi. Tapi masukkan di jus-jusan, di blender, itu sudah beda. Ajaib ciptaan Tuhan. How you receive the word, how you eat, menentukan nutrisi apa, gizinya seperti apa, dan menentukan bagaimana firman itu akan berlaku di hidupmu. Itu sebabnya saya latih diri saya sendiri. Seminimal mungkin, seminor mungkin gangguan ketika saya membuka halaman Alkitab. Karena yang saya tidak bisa percaya adalah hati saya sendiri, karena kadang-kadang ada hari-hari saya konsentrasi, hari-hari lebih susah untuk fokus sama Tuhan. Karena itu saya pastikan saya tidak ada gangguan. Tanpa gangguan pun kadang-kadang saya tidak maksimum bisa minimalis. Apalagi kalau sedang lagi begini tiba-tiba ada banyak kesibukan dan menanti. Saya pastikan saya tetap makan sesuai dengan disiplin rohani. How you eat, gimana kita menerima firman, akan menentukan kuasa firman itu di dalam hidupmu. Firman itu sendiri tidak bergantung dengan dirimu, dia sudah berkuasa. Tapi bagaimana dia ditabur ke hatimu? Your heart is your responsibility, hatimu adalah tanggung jawabmu. Coba Anda lihat benih ya, benih unggul. Itu bibit unggul tuh, mahal. Bagus kan? Nggak otomatis dia jadi kebun. Bibitnya nggak ada yang salah kalau dia nggak tumbuh. Nah misalnya itu bibitnya bagus, itu mahal sekali, import lagi misalnya. Tapi Anda taruh di atas karpet, ya nggak tumbuh. Jangan lalu habis itu berkata, ini KW, ini adalah benih ini biji palsu atau fake. No, kau taruh di tempat yang salah. Bibit tersebut, benih tersebut kau taruh di atas piano. Dimakan nanti. Makan sama apa ya? Atau di atas mana? Dimakan sama kucing kalau di luar sana. Dimakan sama burung lah. Oh, kucing gak makan biji. Nothing wrong dengan the seed. The seed is the word. Firman Tuhan ini adalah benih. Dia sudah berkuasa dari sononya sudah. Gak usah diapa-apain. Tapi jikalau kita menerimanya tidak sungguhan, tidak sungguh-sungguh, dia tidak akan bertumbuh dalam dirimu. Teguh dalam tekanan itu sangat bergantung dengan caramu menerima firman itu dengan sungguh-sungguh. Firman harus diterima dengan rendah hati. Firman diterima dengan rasa kehausan. Firman juga diterima dengan konsentrasi yang baik. Karena itu nanti akan menentukan bagaimana dia berlaku di atas hidup Anda. Amin Bapak Ibu. Ayat 14, sebab kamu saudara-saudara telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Yudea. Karena kamu juga telah menderita. Dari siapa? Dari teman-teman sebangsamu. Segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Paulus berkata bahwa mereka itu sedang mengalami aniaya dari teman sebangsa dan dari orang Yahudi. Dari orang Yahudi maupun dari orang Yunani. Dengan kata lain Paulus berkata, orang yang mau hidup benar pasti akan mengalami penderitaan. Sekali lagi saya ingatkan di kebaktian-kebaktian sebelumnya, asal janganlah penderitaan itu karena salahmu sendiri. Karena kebodohan kita. Seorang mempengaja selingkuh, hancurlah rumah tangganya. Jangan pernah berkata, penderitaan ini dari Tuhan. Itu adalah keputusanmu yang salah. Orang dikasih kesempatan tapi dia tidak persiapan. Lalu setelah itu dia tidak bisa lulus. Harus ngulang lagi, bayar lagi. Jangan pernah Anda merasa itu salib yang kau pikul, tapi tanggung jawab yang kau abaikan. Tapi orang-orang yang mau hidup benar sama Tuhan, sekalipun sudah melakukan yang terbaik, tetap akan ada sesuatu yang dia derita. Dan dia akan menderitanya dari orang Yahudi, orang Yunani, siapa saja. Karena di hidup ini, di dunia ini, setan juga bekerja. Ketika Tuhan menabur gandum, setan menabur lalang di tengah malam. Jadi tetap akan ada anak-anak iblis. Asal jangan kau label orang siapapun, kau anak setan. Karena kita bukan hakimnya.
Jangan-jangan nanti kita salah paham, salah kira, gandum dikira lalang. Kita cabut sekalian, nggak boleh. Itu urusan Tuhan, nanti malaikat-malaikat yang akan memisahkan. Tapi yang penting sekarang kita tahu dulu bahwa di dunia ini yang tidak sedang baik-baik saja, arus dunia ini melawan Tuhan, spirit dunia ini ke arah antikristus, dan banyak sekali orang-orang yang melakukan agenda setan. Jadi orang-orang yang mau ikut Tuhan pasti nggak mudah. Segala sektor pasti akan ada salibnya. Apapun kondisi keadaannya pasti nggak gampang. Pasti ada sesuatu yang kau derita. Misalnya aja ya, di sektor-sektor tertentu ya, di masyarakat ya. Malah justru orang-orang di dunia menyebut kita nggak ngerti, kita mungkin karena kita nggak pelajari dalamin Alkitab ya. Kita seringkali disebut, oh itu loh, mereka kan kaum Nasrani. Kata itu sepertinya oke ya. Tapi kalau Anda baca di Kisah Para Rasul ya, ketika mereka kepung Paulus ya, maka ada orang-orang yang anti Tuhan itu datang dan berkata, mereka inilah yang disebut sekte Nasrani. Saya pernah juga di dalam konteks tertentu, oh iya, oh Nasrani. Saya bilang, oh saya Kristen Pak. Saya tidak mau iman saya direndahkan, saya tidak akan paksakan. Karena iman kita tidak murahan. Beritakan Injil, kuasa Tuhan, biar orang iri ingin jadi seperti kita. Dan saya kalau diberi kesempatan, saya pasti buka mulut dengan berani apapun konteksnya, siapapun di dalam hadirin. Siapapun sekeliling saya. Tapi suatu hari berita, oh mereka dari Nasrani. Saya bilang, oh koreksi Pak, kami orang-orang Kristen. Di dalam masyarakat aja, apa yang sifatnya kelihatan sepertinya biasa, itu sebenarnya kalau kita baca di Alkitab, di balik itu merendahkan Kristus. Ini sekte Nasrani, Paulus disebut ini dari sekte Nasrani. Mereka itu. Jadi, coba bayangkan gak mudah. Di bisnis ada godaannya. Di dalam pemerintahan juga ada pencobaan. Pegawai negeri ada tantangan sendiri kalau Anda Kristiani. Artis, apalagi Anda tidak kuat jangan masuk industri ini. Segala sesuatu, pendeta nggak kecuali. Pendeta juga bisa nggak benar. Coba bayangkan waktu saya kasih satu contoh aja ya. Kita itu nggak bisa luput dari salib Kristus. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, kita pasti akan harus menghadapi aniaya, meskipun nggak selalu secara fisik, tapi harus ada semacam penderitaan orang benar yang akan kita alami. Kita nggak bisa lari dari itu. Nggak bisa lari dari itu. Jadi, kalau kita mau teguh dalam tekanan, kita harus antisipasi. Katakan antisipasi. Mesti antisipasi. Orang sekarang, zaman sekarang pacaran juga harus antisipasi. Dapat orang Kristen aja nggak jaminan kok kalau mereka berpikiran bebas. Kenapa kamu nggak mau ciuman? Gini kan nggak apa-apa. Atau disuruh lebih dari itu. Nggak apa-apa. Wah modern lah, ini zaman apa nih? Ini bukan zaman, udah zaman tahun, ini sudah zaman milenial ini. Kalau kita tidak antisipasi di depan sana dan kita tidak teguh berdiri dari awal, kita pasti tidak akan teguh dalam tekanan. Banyak orang memulai garis startnya itu abu-abu dan garis finish dia tidak menyampainya, tidak sampai. Orang dari garis start sudah harus bisa membedakan mana hitam, mana putih. Dia tidak boleh berdiri pada gray area. Supaya nanti waktu dia jalan terus di sana, dia bisa mempertahankan kesaksian. Antisipasi. Bahwa di hidup ini kalau kau menyebut dirimu Kristus, harapkan di depan pasti ada tantangan yang berarti. For sure. Dalam dunia gereja juga sama, gereja kalau mau bertumbuh, memuridkan, pasti banyak yang akan mencibirnya. 1100%. Di dalam dunia ini, kita tahu di mana-mana ada peperangan rohani. Karena itu orang kalau mau hidup benar ya, mesti antisipasi dari awal. I can expect ke depan akan ada geronjalan. Kalau saya jadi pilot,
Yang terbang ini semua anak-anak Tuhan dalam yang namanya penerbangan kehidupan. Saya sudah sebut di depan. Be prepared for many turbulences. Siap-siap akan mengalami banyak goncangan. Jangan jadi orang Kristen yang baru, Tuhan, ketakutan. Jangan jadi orang ketika dalam tekanan, Tuhan kenapa demikian? Loh, nggak antisipasi tadi di depan. Kenapa kau izinkan? Kenapa perkara ini terjadi padaku? Daripada kenapa? Berdiri, gandeng Tuhan, hadapi situasi, lawan. Kuasa gelap, jangan dengan cara dunia. Peperanganmu bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh jahat di udara. Dan berdiri teguh, sampai engkau menang. Jangan lakukan dengan cara yang sama. Jangan menjadi serupa dengan dunia. Dari awal kan sudah kita antisipasi bahwa di depan ada ground jalan, ada turbulences. Siap-siap para penumpang, akan terjadi goncangan, sebagian goncangan biasa, sebagian goncangan dahsyat. Orang Kristen harus sudah anticipate dari awal. Harus bisa expect a level of suffering. Meskipun hidup kita nggak melulu soal penderitaan. Kalau mau fair ya, terlalu banyak loh berkat Tuhan itu yang kita nggak syukuri. Banyak banget. Kalau kita mau sungguh jujur ya, ekonomi lesu, tapi ginjalmu berfungsi kan. Saya sekarang lagi bantu doakan atau bantu benar-benar seorang yang ginjalnya sudah turun sampai tinggal fungsinya 10%. Jangan ngeluh lah. Saya pernah sekali lihat ada juga jemaat yang gimana, aduh berat. Pas saya kebetulan ada pelayanan ke penjara. Sebagian di penjara 18 tahun, sebagian apa. Karena jemaat kita kan banyak, juga ada yang salah jalan. Ada satu yang saya mau kunjungi di penjara, ternyata 100 yang lainnya tuh ikut minta dilayani. Akhirnya saya datang, saya bawa beberapa jemaat. Saya bawa satu rombongan, diizinkan masuk, puji Tuhan. Ketika mereka melihat, terus saya tanya pada salah satu yang pergi sama saya. Ya, saya bilang, gimana, masalahmu masih berat? Enggak. Aku masih bisa hari ini di rumah bersama dengan istri dan anak. Good. Orang yang mengeluh, kalau ada yang mengeluh, ajak lihat yang lebih berat. Bersyukurlah, terlalu banyak berkat Tuhan yang tidak kau hitung. Orang itu cenderung untuk take it for granted atau menganggap enteng sesuatu yang sudah ada di tangan. Sampai itu hilang baru dia cari kan. Bersyukurlah. Hidup itu gak selalu melulu sengsara, to be fair. Meskipun di dalam Kristus hidup bukan berarti kita luput dari masalah. Orang Kristen yang tidak realistis adalah begini, ikut Tuhan, gak ada masalah, no problema, gak ada masalah. Oh semuanya mulus sesuai dengan ekspektasimu, sesuai aplikasi. Bintangnya 5. Gak tentu. Tapi orang Kristen yang negatif, yang lihatnya terus lubang pada donatnya itu, waduh hidupku sengsara, aku terus susah terus hidupku. Wih, kadang-kadang kayak begitu, jangan berdebatlah sama mereka, ajak ke penjara. Mereka pulang ke rumah berkata, happy ya, aku senang jadi anak Tuhan, aku masih ada di rumah ini. Sebenarnya lah, fair-fairan lah ya, masa sih hidupmu susah terus, enggak kan? Ekonomi lesu memang, setuju. Terus ada jalan, dalam Kristus selalu ada jalan kok. Jangan nyerah. Salah satu tadi saya jelaskan di ibadah sebelum ini. Meskipun judulnya tentang integritas, tentang seorang pemimpin. Tadi saya jelaskan gimana kalau kita terhadap pelanggan. Gimana kita menunjukkan servis. Orang Kristen itu kelebihannya satu, produknya bisa sama itu. Cek toko sebelah, produknya sama. Tapi servisnya beda orang Kristen itu. Yang kau dapatkan itu loyalitas bukan transaksi. Setiap kali mungkin orang itu hari ini gak bisa beli. Someday bisa beli. Anda harus kejar loyalty. Loyalitas bukan transaksional pikiran. Nah, tapi saya nggak ulang. Biar Anda penasaran dengar sendiri. Karena diulang juga nggak cukup waktu. Nanti saya dimarahin nanti sama Pastor Fuji. Overtime lagi. Ya kan? Enggak. Saya hari ini nggak terlalu overtime. Yang pasti saya nggak overthinking. Overpraising. Amin Bapak Ibu. You may expect some turbulence. Tapi jangan ngomel terus. Ya memang sekarang banyak setback-nya. Welcome to life. Dari dulu ada setback. Krisis itu gak pernah pergi di dunia ini. Selalu ada. Cuman gilirannya sini, sana, sini kadang-kadang rata. Kita itu gak pernah akan bebas dari dunia kecuali kita meninggal dunia. Karena itu ganti aja onderdilnya di dalammu.
Ganti sikap hatimu yang salah. Nah mulai hari ini hadapi dengan cara Tuhan. Dan tidak ada orang lebih laki, jangan iri. Enak ya orang itu, nggak ada orang enak di dunia ini. Nggak ada orang lebih sengsara, semua orang itu ada sengsaranya. Jangan iri, jangan sombong sama orang yang kelihatannya tidak sesengsara Anda. Atau, jangan sombong kepada orang-orang yang kelihatannya lebih sengsara dari Anda. Belajar untuk bisa fokus, orang yang teguh ketika dicoba adalah orang yang fokus pada Yesus. Bukan jelalat lihat kanan kiri, matanya itu shopping kiri kanan lihat orang lain dan banding-bandingkan. Orang yang teguh adalah orang yang memandang Kristus dan berkata, Lord, show me what I should do. Tunjukkan apa yang harus kulakukan. Jangan kepo cari tahu orang lain, kecuali kalau itu di dalam ministry memang Anda harus bantu. Kalau sesuatu yang memang adalah bagianmu untuk tolong orang lain dan cari tahu. Selebih dari itu belajarlah untuk mencukupkan diri dan berkata, Lord, I'm growing, aku bertumbuh lewat segala season atau musim kehidupan. Tolong aku untuk bertumbuh dan lebih dalam lagi. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin yang di belakang pilar sana. Masih hidup? Masih hidup ya. Haleluya. Kita lanjutkan di ayat yang ke-15. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kami. Paulus itu terus terang ya beritahu dalam suratnya, orang-orang mereka itu yang menganiaya kami. Apa yang berkenan pada Allah tidak mereka pedulikan. Dan semua manusia mereka musuhi. Susah musuhan sama orang begini. Paulus berkata, yang berkenan pada Allah mereka don't care, mereka nggak peduli. Dan semua manusia mereka musuhi. Jadi mereka nggak punya teman sebenarnya. Teman itu hanyalah karena punya musuh bersama. Nanti cepat lambat musuhnya hilang, mereka akan saling bermusuhan. Jadi memang kalau sekali orang itu pembenci, dia akan selamanya akan jadi pembenci. Jadi Paulus berkata, orang-orang ini nanti akan urusan dengan Tuhan. Kamu jangan disibukkan dengan mereka. Karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa lain untuk keselamatan mereka. Ada juga orang-orang yang mau menghalangi Paulus dalam misinya. Demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya. Dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Meskipun mereka belum mati, belum masuk neraka, belum ada sesuatu yang buruk terjadi. Paulus tidak mendoakan agar sesuatu buruk terjadi atas mereka. Tapi Paulus tahu faktanya. Ini kebenaran yang tidak bisa dielakkan. Kalau orang begitu, dia lama-lama akan menimpa murka atas dirinya sendiri. Karena ayat yang ke-16 ini, karena mereka mau menghalangi kami memberitakan firman pada bangsa-bangsa lain. Tanpa disengaja, sadar atau tidak sadari, ada orang-orang tertentu yang sedang dipakai oleh setan. Ada yang menyadarinya, ada yang tidak menyadarinya. Setan bisa pakai orang. Karena itu kalau sampai ada di dalam hidupmu, setan pernah pakai siapa untuk menjatuhkanmu? Kalau sampai kena, ya belajar dari kesalahan kita. Misalnya, ada orang yang menipu uang siapa. Loh kalau bisa sampai kena, itu nggak jelas mungkin kontraknya di depan atau perjanjian. Asal percaya sebenarnya hati-hati ya lain kali saudara, ya sudah uang hilang bisa dicari lagi. Kalau pernah ada orang menyalahi Anda begini begitu, ya belajarlah. Lain kali lebih pintar. Tapi ingatlah, orang itu sadar atau tidak sadar, setan memang bisa pakai orang. Asal Anda yang harus berjaga-jaga, jangan sampai orang berikutnya yang dipakai adalah Anda. Ketika kepahitan masuk, kekecewaan masuk, orang berikutnya yang dipakai kandidatnya adalah orang itu. Jaga hatimu, supaya Anda tidak jadi permainan orang. Apapun itu nggak hanya di dalam dunia ekonomi, atau di dalam dunia rohani, dunia apapun juga jangan sampai kita itu menjadi permainan. Tetapi di dalam kita menjaga diri, ingatlah juga jangan pernah kepahitan sama siapa-siapa. Karena kita tahu setan juga bisa memakai manusia tanpa mereka menyadarinya. Doakan aja musuh-musuhmu. Dan setelah itu serahkan ke Tuhan, jangan hidup untuk mereka. Hiduplah untuk visi yang Tuhan taruh di dalam dirimu. Hiduplah untuk tujuan hidupmu dari Tuhan. Tetapi kami saudara-saudara yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata tapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dengan rindu yang besar telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Coba lihat, Paulus itu such a sweetheart, hatinya itu begitu manis. Dia padahal itu disalahi kanan kiri loh, disalahguna, dimanfaatkan, dikhianati. Ya. Paulus itu berkali-kali mengalami abusive treatment atau perlakuan-perlakuan buruk dari sesamanya, tapi tetap di ayat 17 dia berkata, kami rindu
untuk berusaha datang menjenguk kamu dengan kerinduan yang besar. Dari sini saya tahu bahwa Paulus itu menjaga hatinya dengan segala waspada. Sekalipun dia itu disalah. Karena waktu orang dalam tekanan, pasti melibatkan orang lain yang melukai dia. Tidak ada tekanan yang lebih menekan daripada perlakuan manusia. Sesakit-sakit misalnya ada orang menipu seseorang 100 juta. Lebih sakit lagi kalau yang menipu 100 juta itu adalah saudaranya sendiri. 100 juta itu sakit karena itu bukan uang kecil. Anda kumpulkan itu mungkin adalah uang kuliah anak Anda. Lalu sekarang dari mana? Tapi lebih sakit lagi yang tidak terkatakan adalah yang menipu itu adalah sepupumu sendiri. Atau orang yang kau percayai. Dari ayat ini saya tahu bahwa tidak ada tekanan batin manusia, itu karena materi. Materi itu pasti ada penyesalan tersendiri, tapi tekanan batin itu selalu karena manusia. Always because of people, human beings. Itulah sebabnya kalau Anda menjaga hati, jagalah hatimu terhadap manusia. Ingatlah firman ini bahwa tidak semua orang itu kerohaniannya baik. Sebagian tanpa disadari, disetir setan Anda tidak tahu. Orang itu tidak tahu. Ya, jangan sampai Anda kena peluru mereka. Kalau ada orang sembarangan tembak, Anda harus bisa ngeles. Kalau sampai kena, lain kali lebih pintar ngelesnya. Tetapi kalau sampai kena, jangan setelah itu Anda kepahitan. Anda berkata, ya sudah, aku belajar dari kesalahanku, kok bisa aku kena. Tetapi, aku ampuni orang itu. Supaya aku tidak menjadi orang yang kepahitan. Aku mau teguh dalam tekanan. Untuk aku teguh, tidak boleh pahit hatiku. Aku harus bisa memaafkan. Aku harus bisa melepaskan. Aku harus bisa merelakan. Sehingga ayat 17 itu kemanisan, bukan kepahitan. Tetapi kami, saudara-saudara yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata tapi tidak jauh di hati. Sungguh-sungguh dengan rindu yang besar telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Paulus tidak pahit. Malah Paulus bisa menunjukkan sifat dan sikap yang manis sekali terhadap saudara seiman. Dia berkata kepada jemaat di Tesalonika, aku rindu. Meskipun yang melukai dia bukan orang Tesalonika, bukan jemaat di Tesalonika. Tapi meskipun demikian pasti ada. Pasti ada. Nanti ya di dalam cerita Tesalonika ini mereka itu nanti akan ada yang berdebat sendiri tentang kedatangan Tuhan. Ada yang percaya, ada yang menyanggah pengajaran Paulus. Enggak lah, Paulus pasti salah. Yesus sudah datang kok kedua kali kok, kita sudah hidup di dalam kerajaan milenialnya. Itu nanti sama Paulus dibenerin tuh. Di Tesalonika dia juga berkata, orang kayak gitu gak tertib itu harus ditegur. Loh pengajaranku kok sampai apa namanya? Kok diruntuhkan satu-satu? Kok kalau dihancurkan. Paulus berkata kalau kamu tidak berusaha, berdoa doang, menunggu kedatangan Tuhan, jangan makan. You see, sekalipun demikian, Paulus itu luar biasa, saya belajar sesuatu. Dia tidak fokus ke orang-orang bermasalah, dia mengasihani mereka dan mendoakan. Tapi fokusnya itu kepada orang-orang benar. Saya suka sekali Paulus, di mana dia bisa teguh dalam tekanan, bisa kuat dan bisa menguatkan orang lain padahal dia sendiri sedang lemah. Atau dia berada di titik sebenarnya sangat vulnerable, atau sangat rawan untuk bisa luka hatinya. Tapi Paulus bisa menjaga diri demikian rupa sampai bisa berkata, aku dengan rindu besar berusaha untuk datang menjenguk kamu. Sekalipun aku terpisah jauh di mata, tapi dekat di hati. Saya bisa melihat di sini sifat seorang Paulus. Saya bedah ayat ini. Saya tunjukkan pada Anda, dia itu fokus pada yang benar. Dia ini kalau lihat donat lagi. Dia nggak lihat lubangnya. Dia lihat donatnya. Saya mungkin pakai ilustrasi ini, paling gampang ya gimana. Kapan lalu saya pergi kemana jemaat yang selalu dengarkan saya dan berkata, itu Pastor Philip ada donat. Emangnya gue suka donat hanya karena saya pakai ilustrasi donat. Tapi ngerti maksud saya ya, jangan lihat lubangnya, lihat donatnya. Paulus itu selalu lihat orang benar. Kalau orang benar itu jadi salah ya, dia lihat orang benar berikutnya atau sebelumnya. Kita tuh selalu lihat benar, semua yang mulia, adil, kudus dan manis, pikirkan semua itu. Kita selalu mikirkan yang benar. Pandangannya tertuju ke Tuhan, ke atas lalu ke depan. Orang gini yang bisa teguh menghadapi pencobaan. Dalam penjara, dalam cambukan, dalam pengkhianatan, dia bisa berkata, aku rindu. Powerful, dia tidak mundur, dia maju. Aku rindu, aku mau datang pada kamu. Tesalonika ini banyak penganiayaan. Filipi, Makedonia itu harusnya diejak trauma dalam kehidupan dan pelayanannya Paulus. Filipi dia di penjara. Bebasin orang kelepasan. Itu orang kesurupan bebas kan bagus. Masuk penjara gara-gara itu.
Tapi dia berkata, aku rindu balik lagi ke Makedonia. Ini orang gak kenal trauma. Bukan gak kenal trauma. Bukan karena dia gak punya rasa takut. Tapi dia punya orientasi itu selalu ke perkara positif. Benar, next, apa yang di depan. Purpose, tujuan. Anda tidak bisa jalan satu tapak lagi, sehasta lagi. Kalau Anda tidak bisa mengampuni, memaafkan, merelakan. Dan juga kalau Anda tidak bisa melihat positifnya. Karena itu carilah selalu alasan untuk bersuka cita karena Tuhan. Sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu. Aku Paulus malah lebih dari sekali. Tapi iblis telah mencegah kami. Loh kok bisa iblis mencegah? Iblis memang punya kuasa. Tapi bukan berarti dia bisa menang selama-lamanya. Seolah-olah hari ini dia mencegah berkatmu. Tidak forever. Berkatmu itu akan terambil daripadamu. Atau akan tertahankan. Satan has power, tapi limited power. Punya kuasa tapi kuasa terbatas. Yesus punya kuasa tak terbatas. Segala kuasa ada di tangan Tuhan. Segala kuasa sudah ditaruh Bapa di bawah kakiku, kata Yesus di Matius 28. Tapi iblis memang punya kuasa. Makanya kita harus berdoa, kita harus waspada. Di luar sana dia seperti singa mengaum-ngaum mencari mangsa. Karena itu janganlah memberikan dirimu rawan. Jaga hak milikmu. Terutama manusia yang dipercayakan kepadamu. Jaga mereka. Gak usah jadi orang yang paranoid, tapi juga jangan jadi orang yang sembrono. No parno, but no sembrono. Gimana balance-nya? Disitulah hati yang berdoa. Tahu what to do di setiap situasi. Teguh dalam tekanan itu berarti kita juga tahu kita sedang menghadapi apa. Saudaramu seiman di seluruh dunia menghadapi yang sama. Setan itu mengawal, saya nggak tahu ya sebenarnya ya. Saya tanya ya, saya bukan begini nakut-nakutin nanti di sini orang yang ada yang takut ke WC sendiri. Ya, tapi kalau sampai takut ke WC, beritahu kami nanti ada usher yang barengin. Kira-kira ada berapa banyak setan ya di dunia ini? Lebih banyakkah dari jumlah manusia? Saya nggak berani spekulasi, jangan tambahkan. Nanti hak saya dari pohon kehidupan suatu hari di akhirat diambil, saya nggak mau nambahin atau ngurangin. Tapi ini hanya sedikit. Saya merangsang imajinasi aja. Jikalau bagi setiap anak kecil, ada seorang malaikat Bapak yang memandang ke sorga. Kira-kira ada berapa anak kecil di dunia ini? Kira-kira malaikat itu jumlahnya berapa ya? Ribuan? Karena Alkitab berkata berlaksa-laksa itu dikatakan thousands upon thousands. Coba kalkulatornya keluarkan 1,000 times 1,000 itu 1 million. Thousands upon thousands. Monggo silakan hitung sendiri. Kira-kira berapa malaikat ya? 2/3. Bosnya itu Tuhan. 2/3 bisa memberontak, tidak puas. Tuhan itu gembalanya. Tuhan itu pemimpinnya. Kurang apa? 2/3 diseret. Saya salah ngomong. 1/3, jangan kebanyakan. 1/3 dari malaikat. Nah malaikat kalau jumlahnya miliaran. Misalnya, 1/3 miliaran itu ya miliaran. Ngomong sekarang sama anak ini ya, gak heran. Kemana-mana pencobaan, coba bilang begitu. Mana-mana ketemu setan. Sini ketemu setan, situ ketemu setan. Cuman kita kan ditutup matanya. Kalau anak Anda tiba-tiba lihat-lihat gitu, doakan aja, tutup aja alam roh itu. Enggak usah kita seperti Ghostbuster kemana-mana, ada setan. Nothing new, orang kayak gitu tuh caper. Ada setan, lu baru tahu ya setan itu di mana-mana. Enggak usah dimuliakan. Tapi saya hanya mau beritahu gini aja, satu imajinasi. Kira-kira kenapa di hidup ini banyak kehancuran? Lihat di seluruh dunia. Why? Anda hari ini bisa jalan ke gereja, tidak terjadi apa-apa, itu Tuhan semuanya. Anda bisa duduk di sini dengan mendengar firman, itu Tuhan. 1/3 itu juga banyak ya. Tidak heran di mana-mana ada setan. Tidak heran di dalam doa Bapa kami dikatakan, bebaskan kami dari segala yang jahat. Nah, Tuhan tahu seberapa banyak mereka. Tapi 2/3 malaikat yang baik bersama dengan kita. Nggak usah 2/3 lah kebanyakan. Yesus dengan aku aja saya sudah mayoritas. Tetapi iblis telah mencegah kami. Apakah pekerjaan iblis? Segala sesuatu yang membengkokkan rencana atau tujuan Allah di dalam kehidupan seorang anak Tuhan. Itu satanis dalam sifat. Itu Satan in nature. Jangan takut dengan yang namanya, gereja setan segalanya. Yang terang-terangan gitu malah justru
Bukan gampang, tapi itu ketara. Segala sesuatu yang membengkokkan purpose tujuan Allah dalam kehidupanmu. That's satanic in nature. Itu agenda setan. Demonik di dalamnya. Ada orang tanya sama saya, kenapa Pastor Philip enggak nonton film horor? Saya bilang soalnya enggak tertarik. Kenapa? Mau tahu kenapa? Karena itu kelas-kelas rendah. Itu kelas-kelas yang ngapain kita lihat sesuatu yang sifatnya make up. Yang perlu kau waspadai adalah menghasut Petrus. Sehingga Yesus menarik dia ke sisi dan berkata, "Enyah kau iblis, engkau memikirkan yang dipikirkan manusia, yang membisikkan ke dalam hatimu. Bukan yang berupa hantu, yang kayak gitu. Gak usah takut. Kayak gitu itu hanyalah untuk menakut-nakuti orang yang tidak tahu firman. Kita menghadapi the real thing, dan kita akan menang. Karena kita punya senjata, dan kita punya misi. Karena kita punya tujuan dari Tuhan. Saya tidak tertarik dengan melihat yang KW-KWan gitu. Sebab saya tidak tertarik sama mereka sama sekali. Mau lihat yang asli juga nggak tertarik, karena saya lebih tertarik untuk mengalahkan mereka. Dengan kehidupan yang benar. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, terakhir saya sudah mau selesai. Saya nggak overtime. Jamnya yang salah. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus ayat 19 Tuhan kita. Pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu, sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Yang terakhir saya mau tunjukkan kepada Anda bahwa Paulus adalah seorang yang selalu menemukan alasan untuk bersukacita dalam Tuhan. Sekalipun dia dianiaya di provinsi Makedonia, dia berkata, sekalipun iblis mencegah dia berapa kali, tapi dia berkata, kamu itu pengharapan kami, sukacita kami, mahkota kemegahan kami. Dia hitung satu persatu alasannya untuk bersukacita. Bersukacita itu seperti olahraga. Kalau tidak dimulai hari ini, kita selalu berkata, besok mulai. Bersyukur untuk bisa mencari alasan untuk bersukacita karena Tuhan itu harus disengaja. Karena dunia ini gravitasinya lebih ke arah mengeluh atau menggerutu. Gravitasi harus lawan arus kalau kita mau ikut Yesus. Kalau kita mau ikut Yesus, mengucap syukur dalam segala keadaan, dan mencari alasan untuk bergembira karena Tuhan, itu harus disengaja. Carilah alasan untuk bahagia dalam Tuhan. Kalau sesuatu buruk terjadi pada saya misalnya, Tuhan izinkan, bukan berarti saya bersukacita karena sesuatu buruk itu terjadi padaku. Tapi dalam semua ini, sekalipun itu yang buruk terjadi, aku tetap bisa melihat kebaikan Tuhan. Nah itu loh bersukacita dalam Tuhan. Saya tidak bersukacita karena perkara buruk itu terjadi kepada saya. Tapi di dalam semua yang saya alami, lewat perkara buruk ini, saya tetap melihat kesetiaan Tuhan dan Tuhan tidak berubah. Itu bersukacita dalam Tuhan. Cari alasan. Oke, saya kasih 3 poin untuk Anda bawa pulang ke rumah sebagai rangkuman gimana kita bisa teguh dalam tekanan. Nomor 1, terima firman dengan sungguh. Itu poin 1. Anda kalau terima firman dengan asal-asalan, infus gak masuk tuh, nutrisinya habis. Justru kalau gak bisa makan, harus makan firman. 2, harapkan tantangan di depan. Harapkan, gak hanya antisipasi. Aku berharap. Berharap bukan kita minta, tapi sudah siap-siap. Pasti ada tantangan di depanmu. Udah gitu aja. Mau gak punya tantangan? Satu jalan, yaitu mati. Orang hidup pasti punya tantangan. 3, bersukacita di dalam Tuhan. Cari rasa sukacitamu dalam Tuhan. Jangan di mobil, jangan di benda, jangan di sukses duniawi. Itu semua sementara. Anda harus menemukan sesuatu yang sifatnya dalam Tuhan. God is the joy dalam perkara itu. Gimana Anda temukan God is your joy? Itu bukan material sifatnya. Itu sifatnya bukan jasmani. Temukan sukacitamu dalam Tuhan, karena Tuhan. Kalau Anda bisa temukan ini ya, Anda adalah orang paling happy di dunia. Apapun terjadi padamu, Anda tidak bisa digoyang. Anda akan teguh dalam tekanan. Karena sukacitamu bukan dalam perkara-perkara sementara. Sukacitamu dalam Tuhan. Saya selalu menemukan dalam segala episode hidup saya belajar untuk menemukan sukacita saya dalam Tuhan. Dalam konteks ini, dalam cerita ini, dalam kejadian ini dalam hidup saya. Gimana saya sukacita Tuhan adalah Tuhan saya dalam kejadian ini.
Gimana saya bisa happy karena Yesus adalah Tuhanku di dalam episode ini. Dalam pengalaman ini atau pergumulan ini, gimana ya saya kok bisa sangat-sangat ditopang, dikuatkan karena tahu Tuhan itu beserta saya. Jadi sukacita saya itu, saya taruh di bank sorga. Saya taruh di atas Tuhan, karena Tuhan, dalam Tuhan. Itu rahasianya awet muda tanpa harus ke Korea. Sukacitamu di atas sana, simpan di sana, ngengat tak bisa makan. Lihat kanan kirinya, kok tambah muda ya setelah dengar khotbah. Haleluya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Bapa, kami terima firman-Mu, setiap rema ya Tuhan, meteraikan dalam hati kami, jadikan sebuah pewahyuan yang mengubahkan hidup kami. Membuat kami bisa melihat dari cara pandang yang berbeda dengan apa yang kami hari ini mungkin sebelumnya ya Tuhan kami lakukan. Terima kasih Tuhan, kami ucapkan syukur untuk firman-Mu, di dalam nama Yesus semua yang diberkati, katakan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita.